Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari sekolah disegel, pelajar SMA yakin tutur terlantar, hingga bus TPRT Surabaya kecelakaan di Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Pemerintah Kota Pasuruan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Indonesia Ramah Lansia. Penandatanganan tersebut dilakukan Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Ramah Lansia, Dwi Enda, Senin 15 Mei. Salah satu poin dalam kerjasama tersebut adalah perluasan pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang khusus di Kota Pasuruan tahun ini. Program Selantang di beberapa kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Penghargaan dari BKKBN pun diberikan bagi program pendidikan non-formal bagi para lanjut usia ini. Penerapan di Kota Pasuruan menjadi proyek percontohan. Gus Ipul mendukung penuh setiap upaya peningkatan kesejahteraan para lansia di Kota Pasuruan, salah satunya mengikuti program Selantang ini. Jika perlu, ia akan mengajak semua pihak untuk membuat kegiatan yang melibatkan lebih banyak lansia lagi, seperti senam atau kegiatan lainnya. Gus Ipul juga ingin lebih banyak lagi lansia yang bisa mendaftar menjadi peserta didik Selantang, apalagi ini bisa menjadi percontohan nasional. Gus Ipul berharap peserta sudah menyelesaikan pendidikan dapat menyampaikan bagusnya program pendidikan ini kepada koleganya sesama lansia. Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Ramah Lansia, Dwi Endah menjelaskan, jika ke depan kurikulum Selantang akan ada beberapa penamaan program pembelajaran. Program Selantang yang menjadi perwujudan pembelajaran sepanjang hayat ini disebut akan dilengkapi dengan modul jenjang strata 1 sampai strata 3. Selain itu, penambahan modul video. Yang istimewanya, lansia akan belajar melalui aplikasi pembelajaran dan terdapat fitur untuk mengukur tingkat kebahagiaan. Puluhan pelajar sekolah menengah atas Islam atau SMAI yakin di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan terlantar di pinggir jalan lantaran sekolah mereka disegel Selasa 16 Mei. Nur Ali Farhan, alumni sekolah tersebut, menyayangkan kejadian tersebut karena banyak pelajar yang terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah. Sebelumnya, penyegelan ini dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan pemilik yayasan. Kapolsek Nongko Jajar Polres Pasuruan, AKP Kusmani mengatakan, penutupan tersebut akibat sengketa pengurus yayasan sehingga menyebabkan para pelajar terlantar. Menurutnya, pihak yang melakukan penyegelan adalah Mansur Iskandar yang mengklaim sebagai penggugat yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mangil. Selain menyegel gerbang sekolah, Mansur Iskandar juga memberikan peringatan melalui tulisan peringatan di banner berukuran besar untuk ditujukan masyarakat umum. Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Herlambang mengatakan, konflik di Yayasan Kesejahteraan Islam Nongko Jajar ini sudah terjadi sejak lama dan penyegelan sudah dilakukan 2 kali ini. Botol-botol kemasan merek Floridina berserakan di Jalan Raya Raci, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan, Rabu 17 Mei. Botol minuman tersebut berjatuhan usai tiang penyangga bak truk yang memuatnya patah. Akibatnya, sopir truk Komang Sugiyarta, 54 tahun, warga Melaya, Bali, dibuat pusing. Perjalanannya mengantar barang tertunda, apalagi tidak sedikit minuman kemasan yang diangkutnya rusak dilindas kendaraan lain, serta banyak pula yang diambil warga. Kejadian yang menimpa Komang bermula saat ia baru saja mengambil barang dari pabrik minuman yang ada di wilayah Mojoparon, Kecamatan Rembang. Ribuan botol minuman kemasan dengan berat 30 ton tersebut diangkutnya menggunakan truk Nopol DK8559YG. Rencananya, barang tersebut akan diangkutnya menuju Bali. Namun, masalah muncul saat sampai di Jalan Raya Mangil Pasuruan, Desa Raci, Kecamatan Mangil. Sekitar pukul 10.30, tiba-tiba muatan minuman yang diangkutnya bertumpahan di jalanan. Ia yang melihat dari spion dibuat kaget karena tidak sedikit minuman yang diangkutnya berjatuhan. Beberapa warga yang mendapati itu menolongnya dengan menepikan minumannya berceceran di jalan, namun ada pula yang mengambil hingga meminumnya. Insiden itu membuat arus kendaraan macet hingga sekitar 2 km. Petugas yang datang ke lokasi melakukan evakuasi dan menepikan truk tersebut. Kanit Lantas Polsek Mangil, AKP Topo Utomo menduga botol-botol minuman tersebut tumpah setelah tiang penyangga tengah bak truk patah. Imbasnya, bak truk tersebut terbuka dan membuat botol-botol minuman tersebut berjatuhan. Insiden kecelakaan bus TPRT Surabaya terjadi di Pasuruan. Kecelakaan antara bus yang memuat rombongan pelajar dengan truk itu mengakibatkan sejumlah korban luka-luka dan dirawat di rumah sakit.
Kecelakaan antara bus DPRD Surabaya dengan truk trailer terjadi pada Kamis 18 Mei dini hari di Pasuruan. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Surabaya, Mustik Ali Suhudi. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiono mengatakan kecelakaan bus DPRD Surabaya dengan nomor polisi L7644AP itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Lokasi kecelakaan terjadi di eksit Tol Tongas perbatasan Probolinggo Pasuruan, tepatnya di kilometer 812-100. Sementara, menurut keterangan polisi, bus itu melaju dari arah Probolinggo ke Pasuruan. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk yang melaju searah. Akibatnya, bus mengalami kerusakan pada bodi depan ringsek, kaca depan pecah, lampu depan pecah, pintu depan sebelah kanan ringsek, kaca samping kanan depan pecah. Polisi menyebut, bus DPRD Surabaya yang mengalami kecelakaan di Pasuruan itu tengah membawa rombongan pelajar. Bus tersebut mengangkut sebanyak 23 pelajar dari Surabaya. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiono menyebut, bus itu memuat rombongan wisata yang sedang perjalanan pulang dari Alas Baluran, Banyuwangi. Kata Adi, kecelakaan itu terjadi saat bus sedang perjalanan pulang ke Surabaya. Akibat kecelakaan bus DPRD Surabaya dengan truk di Pasuruan, sebanyak 6 orang korban yang mengalami luka-luka. 4 di antara korban terluka itu masih menjalani perawatan di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa kebakaran terjadi di madrasah di Kabupaten Pasuruan, Jumat 19 Mei pukul 2.10. 4 ruang kelas dalam madrasah tersebut ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Peristiwa kebakaran tersebut menimbulkan kepanikan warga sekitar yang melihat api berkobar dari atas atap Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muta'alimin di Dusun Tumpuk, Desa Samisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Guna memadamkan api, sejumlah warga di madrasah dan warga sekitar yang berada di area padat penduduk bergotong royong. Api dengan cepat merembet ke 3 ruang kelas lainnya, sehingga hampir seluruh isi di dalam ruang kelas tersebut ludes terbakar, termasuk perlengkapan kelas seperti kursi dan papan tulis. Menurut dari keterangan warga sekitar, api diduga berasal dari salah satu ruang kelas yang mengalami korsleting listrik yang menjadi penyebab terbakarnya ruang kelas tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Pasuruan dikerahkan, serta 1 mobil pemadam kebakaran dari salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Kapolsek Wonorejo, AKP Saiful mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini. Berdasarkan keterangan Ketua Yayasan, kerugian akibat kebakaran itu ditaksir sekitar 350 juta rupiah. Kerugian ini berasal dari 4 ruangan yang hangus terbakar, terdiri atas 3 ruang kelas dan 1 ruang staf yang di dalamnya ada mebel baru.